الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي. Baik ya para jamaah ibu yang dimulakan oleh Allah SWT, kita akan memasuki materi pokok. Akan kita bahas kesalahan-kesalahan bagi orang yang sedang sholat. Baik, ini materi penting juga ya. Apa yang terjadi bagi orang yang sholat tetap dianggap salah meskipun sholatnya sah. Kita katakan sholatnya sah, tapi ada kesalahan. Baik itu yang sifatnya makruh sampai tingkatan yang haram. Meskipun tidak sampai membatalkan keabsahan sholat. Paling tidak para ulama menjelaskan di dalam kitab Al-Akhta' lil Musallin, kesalahan-kesalahan bagi orang sholat yang pertama yaitu ketika mau melaksanakan ibadah sholat maka niatnya kurang benar. Niatnya kurang benar. Maksudnya kurang benar bagaimana? Di satu sisi dia niat untuk sholat, tapi di satu sisi dia punya niat yang lain. Niat pengen caper, perhatian, riya, sum'ah, atau karena manusia yang dia inginkan. Ya, cari pandangan gitu. Si wanita pengen supaya nanti diperhatikan laki-laki, laki-laki pengen diperhatikan wanita. Lah ini niat yang seperti ini bisa merusak ibadah sholatnya, bisa merusak pahalanya. Dan ini termasuk kesalahan. Makanya Nabi mengawali dengan hadis yang indahnya, innamal a'malu binniyat. Dalam persoalan ibadah itu harus didasari dengan niat. Niat yang bagaimana? Niat yang benar. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu akan bisa menentukan baik buruknya amal yang dia kerjakan. Orang akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya tujuannya Allah dan Rasulnya, dapat pahala penuh, sempurna. Kalau niatnya karena wanita atau karena dunia yang dia inginkan, ya sudah. Misalkan dia sholat, ngaji, pengen dapat apa Pak? Makanan misalkan ya, dapat jajan lah itu. Udah, niatnya dapat dua nanti. Dapat pahala, juga dia dapat dosa lah itu. Karena niatnya ada yang salah. Kita rehat dulu, adzan ya? Atau belum? Ya, jadi para jamaah ibu yang dimulakan Allah SWT, kita pending dulu. Allahu Akbar, Allah.
Allah. Allah. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Jadi kesalahan yang pertama, orang yang mau sholat itu niatnya salah, ya. Jadi niatnya kurang benar sehingga menyebabkan di situ Allah memberikan apa? Yaitu blacklist, ya, kepada orang yang sholat yang niatnya salah. Apalagi kalau niatnya total bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, niatnya karena memang tujuannya adalah riya. Ya, selama dia sholat tujuannya riya. Riyanya bagaimana? Pernah kita singgung, ya. Sifatnya sholat orang-orang munafik itu dia sholat karena memang cari perhatian, karena cari popularitas atau cari keuntungan. Kalau itu menguntungkan dunianya, dia sholat. Kalau tidak, maka dia tidak akan sholat. Ini persis bagaimana disampaikan oleh Allah SWT, yang dimana Allah mengingatkan bagaimana sholatnya orang-orang munafik. Ya, sifatnya orang munafik itu menipu Allah. Niatnya salah kaprah, niatnya karena dunia, niatnya karena pengen betul-betul mendapatkan pujian, penghormatan, perhatian dari juraganya, dari bosnya, dari mertuanya, atau dari siapapun yang dia tujukan untuk orang lain tadi. Maka benar kata Allah, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu suka menipu Allah. Maka Allah akan membalas tipuan orang munafik itu, ya. Jadi kesenangannya, kesukaannya orang munafik itu suka tipu-tipu, Pak Bungi. Jadi nggak bisa jujur dan amanah dalam ibadahnya. Maka orang munafik tampak di dalam sholatnya. Mereka berdiri, tapi berdirinya itu malas, sholatnya males. Jadi kalau misalkan kalau dia ada orang yang dia tuju, dia akan tampakkan sholatnya. Kalau tidak ada orang yang dia tuju, tidak akan dia sholat. Atau kalau tidak menguntungkan dunianya, dia tidak akan sholat. Tapi kalau mendapatkan keuntungan dunia, dia akan sholat. Nah, ini orang munafik yang tipu-tipu sholatnya, Bapak Ibu, ya. Maka ini niatnya salah kaprah. Jelas ini tidak akan mendapatkan pahala apapun, ya. Bahkan dosa besar. Bahkan orang sholat seperti ini diancam, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Hakikatnya orang yang sholat tapi kok celaka. Ini baru kita ketahui, Pak, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat yang keempat ini, Pak. Orang sholat celaka kenapa? Karena memang sholatnya tidak benar, sholatnya tidak serius, sholatnya memang tujuannya tipu-tipu karena riya atau karena tujuan yang lain. Padahal dia nggak pernah sholat, di rumah nggak pernah sholat, tapi karena dia kerja diharuskan sholat, dia ikut sholat. Meskipun dalam hatinya dia menolak, gitu loh. Dalam hatinya dia menolak, nggak ada keinginan untuk sholat. Karena itu kepeksa, kalau bahasa orang itu kepeksa, terpaksa dia sholat. Kenapa? Karena aturannya harus sholat. Di dalam pekerjaan dia, di dalam kantor dia, di dalam perusahaan dia, di tempat warung toko yang dia kerja. Itu juraganya mengatakan kamu harus sholat. Ya sudah, dia sholat. Padahal dalam dirinya, ngapain sholat? Ya, yes. Tinimbang nggak dibayar, tinimbang ditokne, dikeluarkan atau dikeluarkan atau dipecat, ya sudah, saya tak sholat aja kan gitu. Lah, maka orang seperti ini jelas, Pak Buki, ini tidak sah sholatnya. Orang yang jelas-jelas tujuannya karena sepenuhnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sholatnya orang munafik, sholatnya tipu-tipu. Yang kedua, termasuk kesalahan orang sholat adalah ketika keluar rumah dia tidak berdoa, Pak. Dia tidak berdoa. Ini memang kesalahan yang memang tidak berat, tapi kesalahan yang ringan. Kenapa? Karena Nabi sendiri menyampaikan dalam hadis secara umum, hadis ini sahih riwayat Abu Daud, ya. Idza kharaja rajulu min baitihi fayaqul bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah fayuqalu lahu qad hudita wa kufita wa qita, ya. Ketika orang keluar dari rumahnya kemudian dia mengingat Allah dan berdoa dengan doa yang
dicontohkan Nabi, ya Allah, dengan menyebut nama Allah, tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali hanya milik Allah. Maka ketika dia keluar membaca doa keluar rumah yang diajarkan Nabi, Bapak Ibu, maka dikatakan kepadanya, malaikat mengatakan, maka sungguh dia telah diberi hidayah oleh Allah, dia telah dijaga oleh Allah, dan dia akan dicukupi mulai berangkat sampai pulangnya nanti. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan bahwa orang yang keluar rumah selama dia mengingat Allah dan membaca doa ini, maka dia akan terpelihara dari godaan setan. Kenapa? Karena terusannya hadis dikatakan, wa qala syaitan yaqulu akhar kaifa laka birrajul qad hudiya kufiya waqiya. Itu. Setan berkata kepada teman-temannya, konco-konco nih, kowe ora iso nggodha wong iki. Kamu tidak akan bisa menggoda orang ini. Kenapa? Karena orang ini dia sudah pasrahkan hidupnya kepada Allah. Dia minta penjagaan kepada Allah. Dia minta perlindungan kepada Allah. Maka setan ini mengatakan, dia akan terjaga, dia akan diberi hidayah, dia akan dicukupi. Kita tidak akan bisa menggodanya sampai dia kembali. Masya Allah Pak Bung ya. Jadi ini pelajaran yang harus kita pahami. Ketika orang mau sholat, apa perlu doa? Doa perlu. Hadis ini juga mencakup secara umum, baik dia mau ke pasar, mau kerja, atau mau ke tetangga aja yang mungkin dekat di depan itu. Atau mungkin dia mau masuk ke masjid, padahal masjidnya adalah dekat. Jangan lupa, ketika sudah keluar dari rumahnya, jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau nggak hafal, cukup bismillah. Itu paling pendek itu. Ya. Artinya tetap dia doa. Maka kesalahan orang sholat yang berikutnya adalah dia selalu meninggalkan doa keluar rumah. Jelas ya? Karena tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kesalahan orang yang sholat yang terjadi adalah ketika dia sholat, Bapak Ibu ya, dia selalu tidak memperhatikan adab-adabnya dalam hal apa? Yaitu berpakaian. Kalau mungkin laki-laki ketika dia berpakaian, itu asal pakaian yang dipakainya itu tidak mencerminkan sebagai orang yang baik. Dia masih pakai kaos oblong, ada gambarnya, di belakangnya ada tulisan lain. Padahal dia menghadap Allah harusnya pakai pakaian yang indah, pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang santun, ya, yang baik. Terutama Bapak Bu, libasut taqwa khairul lakum. Baju takwa itu lebih baik bagi kalian. Makanya orang ketika mau salat ya, maka hendaknya diperhatikan cara berbusananya Pak, enggak sembrono gitu. Apalagi dia menghadap Allah, Sang Maha Pencipta, penguasa alam semesta. Pengen salat, pengen podo kayak pengen apa Pak, becak. Mau berangkat salat kayak sana mau ke sawah ya. Mau salat kayak dia mau main layangan atau main cira gitu ya, orang Jawa itu. Enggak diperhatikan cara berbusananya, pakai kaos yang ada bergambarnya. Kira-kira kalau ada gambarnya ganggu orang salat mboten Pak Bu? Jelas nanti ganggu yang di belakangnya. Dan malaikat enggak suka Pak Bu. Ya, ini pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan suatu hari Ibunda Aisyah itu memasang korden atau selambu ya untuk menutupi jendela rumahnya. Maka satu selambu atau kordennya bertepatan itu ada gambarnya Pak. Gambar burung atau gambar makhluk yang bernyawa. Nabi selalu teringat ketika sholat melihat korden yang dipasang oleh istrinya Ibunda Aisyah. Selalu terngiang-ngiang dalam pikirannya, mengganggu dalam sholatnya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibunda Aisyah, maka engkau copot korden atau selambu itu, ganti yang lain. Kenapa? Karena itu selalu mengganggu pikiranku di dalam sholat. Ya, ini Nabi SAW tidak suka kalau ada di dalam rumah itu korden, selambu, kain, sawal bantal atau apa saja yang itu bergambar bernyawa. Kenapa? Itu bisa mengganggu orang yang nanti ketika dia menjalankan sholat. Wah, ini kok gambarnya Pinocchio, gambarnya kok apa? Boneka apa, gambar transformer atau mungkin pemain sepak bola. Nah itu kita akan terbawa di dalam sholat, gitu Pak. Kenapa? Karena setiap waktu kita selalu melihatnya.
Makanya Bapak Ibu kalau milih mungkin sawal bantal ataupun spray ataupun korden, kalau bisa ya yang mungkin gambarnya jangan sampai gambar yang bernyawa, sebisa yang mungkin biasa saja Pak. Nah itu akan juga berdampak. Nah, ini disampaikan oleh Nabi sendiri. Maka bagi orang sholat terlebih lagi ini bisa mengganggu. Apalagi dibawa untuk sholat, dipakai untuk sholat, bajunya bergambar. Nah itu jelas ini kesalahan karena sudah mengganggu orang sholat yang ada di belakangnya. Begitu juga kesalahan yang berikutnya bagi seorang wanita yang dia sholat, cara berpakaiannya juga tidak baik, tidak sopan, tidak santun. Bagaimana? Kita lihat ketika ada seorang wanita muslimah yang dia pengen sholat Pak Bungge, sudah pakaiannya ketat, ya, tembus pandang, transparan, berangkat dari rumah menuju masjid atau musola, dia tidak menutup aurat lagi. Gimana betul Pak? Ada. Nah itu. Nah ini berangkat dari masjid, berangkat dari rumah menuju masjid, dia pengen sholat berjamaah. Ternyata apa? Dia sudah membawa dosa. Makanya Bapak Ibu tolong ya, sampaikan kepada anak-anak kita, seandainya mungkin di antara keluarga kita, saudara kita yang ketika mau sholat berjamaah, yang dimana keluar dari rumah, terutama khususnya bagi wanita, hendaknya dia sudah menutup aurat. Kalau seandainya dia tidak mungkin mau pakai jilbab, paling tidak minimal dia sudah pakai rukuh atau mekena dari rumahnya, jelas? Sudah tertutup Pak. Jadi sekujur tubuhnya sudah tertutup, gitu loh. Makanya Allah sendiri menyampaikan di dalam ayat surat An-Nur surat yang 24 ayat 31. Apa kata Allah? Di potongan ayat itu dikatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan hendaknya para wanita-wanita itu kalau sudah keluar rumah jangan pernah menampakkan perhiasan mereka alias aurat mereka kecuali apa yang biasa terlihat. Jelas Bapak Ibu? Apa itu? Muka atau telapak tangan. Nah itu. Sebagai ahli tafsir Ibnu Abbas, Ibunda Aisyah mengatakan, jadi kata-kata ma dhahara minha, apa yang terbiasa terlihat itu adalah muka dan telapak tangan minimal itu. Yang lainnya harus tertutupi, Pak. Bu, wajib tertutupi. Mulai ujung rambut sampai ujung kuku ya, lain sampai telapak kaki lain. Itu harus tertutupi. Lah ini enggak, berangkat dari rumah menuju masjid atau musola ingin berangkat sholat berjamaah, lah itu tampakkan auratnya. Pripun Pak Bu? Dosa napa mboten? Jelas dosa. Ya sholatnya sah. Karena memang tidak ada hubungannya dengan sholat. Tapi perjalanan dia menuju tempat ibadah aja sudah mengundang apa Pak? Mengundang apa? Dosa. Karena banyak laki-laki yang melihatnya gitu loh Pak Bu nggih, nyun sewu. Sampaikan kepada putri-putri penjenengan, kalau keluar dari rumah, seandainya mungkin dia belum terbiasa pakai jilbab, paling tidak kalau sholat dia harus tertutupi pakai mukena atau rukuh. Ya kalau bisa ya tiap hari kalau keluar rumah ya harus menutup aurat, karena memang aurat wanita itu mulai ujung rambut sampai ujung kuku, itu aurat wanita. Nabi menyampaikan dalam hadis sahih ya Pak Bu, perhatikan hadis ini ya. Maka Nabi mengatakan al-mar'atu auratun inna idza kharajat istafraza syaiton. Wanita itu semuanya aurat, seluruh tubuhnya aurat. Kecuali muka dan tangannya. Muka saja juga aurat juga, ya. Apabila dia keluar dari rumah, maka setan sudah siap nguntit dari belakang. Sudah siap untuk menggodanya dari belakangnya, Pak. Jadi sudah keluar dari rumah, pintu rumah itu, setan sudah nongkrong Pak di situ. Wah, ini target kita nih. Oke, siap. Akan kita goda nih wanita ini. Kita poles, kita percantik. Bagaimana cara jalannya, bagaimana cara berpakaiannya. Lah itu. Nah, jadi itu setiap saat gitu kalau wanita keluar dari rumah. Kalau wanita tidak menutup aurat, jelas ini kesempatan dimangsa sama setan, Pak Bu. Yang ini bisa mengundang syahwat bagi laki-laki. Makanya hati-hati, apalagi kalau sudah keluar pakai minyak wangi yang itu harumnya luar biasa, bisa dicium dengan jarak berapa kilometer. Maaf meter Pak. Laki-laki sampai mungkin kesemsem melihat aroma baunya harum itu. Nggih Pak Bu nggih.
Itu sampai bahaya loh, nggih. Bahaya betul itu, bisa menimbulkan syahwat bagi laki-laki. Kenapa? Nabi menjelaskan dalam hadis sahih, ayyuma imra'atin, tidaklah seorang wanita ista'tarat ya, famarut qaumin liyajri haha fayazaniyah. Kalau ada wanita keluar rumah pakai harum-haruman, pakai minyak wangi yang itu bisa dicium oleh laki-laki, apalagi laki-laki itu hidung belang Pak Oke, meripates nggak karu-karuan lek nyawang gitu, lek nyawang wong wedok nis belalaan, apalagi wanita ini pakai minyak wangi bisa dicium sama laki-laki tadi, ketika dia melewatinya maka sungguh dia seperti wanita pezina. Tegas Pak, Kanjeng Nabi nggih kebiasaan pakai parfum, wangi-wangian, ya. Kemudian tujuannya Pak, biar nanti kalau saya melewati laki-laki biar bisa tercium bauku harum, gitu jelas ya. Nah itu bauku wangi, nggak bau ketek kan gitu ya. Nah itu, maka supaya nanti dapat pujian, dapat lem sama teman-teman saya dan sebagainya. Seperti wanita bezina Pak, ya. Seperti wanita bezina statusnya, dosanya dosa besar ya. Nah, jadi kesalahan bagi wanita yang keluar dari rumah menuju sholat, dia berpakaian yang tidak berpakaian yang sopan, tapi berpakaian yang seronok. Atau dia menggunakan mekena atau ruko, mekena yang digunakan juga tembus pandang, transparan, bahaya nih Pak. Pernah kita dapat ada seorang, mungkin ya ibu-ibu lah, mungkin umurnya kalau sudah 40 pada saat itu ya, 20 tahun yang telah lalu ya, 20 tahun yang telah lalu ya. Saya masih muda itu saat itu ya. Nah, itu dia kebiasaan kalau dia sholat Pak, ya si wanita ini ya, ibu-ibu ini rukuhnya itu sampai terlihat dalamnya itu, roknya itu terlihat. Ya, kenapa? Transparan rukuhnya itu, mungkin saking mahalnya ya Pak. Atau terbuat dari sutra, saya nggak tahu ya itu ya. Kok sampai bisa tembus pandang? Kalau tembus pandang di surga nggak apa-apa, boy. Tapi kalau tembus pandang di dunia kan repot kan itu ya. Itu. Apalagi si ibu-ibunya ini juga nyun sewu, masih umur 40 ya. Apalagi dandanannya biasanya kadang dandanannya menor ya, bisa kesemsem orang lain ini kalau nggak kuat imannya ya. Itu. Ya itu saya nembah dodo saja. Nanti kalau kita nasihati ya nggak enak begitu ya. Nah jadi itu jamaah kita dulu pernah mengalami seperti itu Pak. Mudah-mudahan nggak ada di sini Pak. Lalu sudah umur 60 panggil seperti itu kan ya, jangan kebangetan. Jadi kalau pakai ruko Pak, ruko mekena itu tidak harus warna putih ya. Tadi ya, mekena ruko itu tidak harus warna putih. Meskipun putih itu bersih Pak ya, suci kan gitu ya. Kalau nggak salah itu dulu pernah diiklankan ya. Pertama kali ruko itu harus putih kan gitu ya. Apa pernah ada ruko hitam? Iklan. Nggak ada ya. Nah itu. Karena apa? Melambangkan kesucian gitu ya. Padahal yang seharusnya yang paling bagus itu memang rukuh itu yang gelap, ya, yang hitam, biru dongker, atau mungkin paling tidak coklat. Nah itu, ya. Jadi tidak mengundang. Seandainya pakai putih nggak masalah Bu, kita nggak melarang, nggak ada larang pakai putih. Yang penting satu, jangan transparan, jangan tembus pandang, ya. Apalagi ketika di situ rukuhnya sempit lagi, aduh, nanti kalau pas rukuk sujud kan ya bahaya, ya. Lagi di belakang laki-laki. Ada laki-laki yang lewat, nah itu. Nah, kesalahan yang terjadi. Dan juga kesalahan orang yang sholat para jamaah Bapak Ibu. Bagi laki-laki itu membiasakan sholat di rumah, membiasakan ya sholat di rumah ketika tidak ada udzur yang syar'i. Ini juga kesalahan. Kenapa? Pada dasarnya laki-laki itu wajib sholat di masjid berjamaah, ya. Maka Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Apa kata Allah? Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Kerjakan salat 5 waktu, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi ayat ini ditutup dengan warka'u ma'ar rakiin. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dalil istadala hadid dalil wujub lil jamaah. Jadi para ulama beristidlal menggunakan hujah dengan dalil ini adanya bahwa dalil ini hukumnya wajib sholat berjamaah bagi laki-laki. Kemudian dikuatkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang tua buta, siapa?
Abdullah bin Umi Maktum ketika dia minta agar sholat di rumah diberikan keringanan, padahal dia buta dan tidak ada yang menuntun dirinya menuju masjid karena jarak masjid dengan rumah agak jauh, dia minta keringanan supaya diperbolehkan sholat di rumah. Kemudian orang ini berlalu meninggalkan Nabi, jarak tidak berapa lama dipanggil oleh Nabi lagi. Weh orang tua, hal tasma'u nida, kamu dengar azan enggak? Apa jawaban orang tua yang buta? Nggih, Kanjeng Nabi, saya masih mendengarkan azan, panggilan azan. Apa kata Nabi? Fa'ajib, kalau kamu masih mendengarkan azan, ya hadirilah, datangilah. Sebisa mungkin tetap kamu harus datangi panggilan azan untuk sholat berjamaah. Bayangkan Pak Bu, orang tua yang mungkin sudah diberi udzur, tapi dia juga buta, apa yang terjadi? Tetap oleh Nabi sebisa mungkin dia mendatangi sholat berjamaah. Jelas Pak Bu? Apalagi yang sehat, yang seger buger, yang masih muda, sholatnya di rumah. Ini kebiasaan yang seperti itu berartinya laki-laki yang lintuh. Apa yang lintuh? Malas itu ya. Laki-laki yang malas. Kalau yang malas seperti ini, ya jangan berharap nanti dapat surga yang paling tinggi Pak Buge. Ya. Meskipun tetap dia masuk surga, masih menjaga sholatnya. Itu Pak Buge. Selama dia masih menjaga sholatnya tetap. Tapi rugi, nggak bisa nanti dapat surga Firdaus, gitu. Surga Firdaus itu syarat salah satunya apa Pak Bu? Menjaga sholat berjamaah. Nah itu, menjaga sholat berjamaah diantaranya. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan, waladzinahum ala sholawatihim yuhafidun. Mereka yang menjaga sholat 5 waktunya dengan tertib dan berjamaah. Ini yang disampaikan oleh para ahli tafsir. Nah itu. Jadi kalau pengen dapat surga Firdaus, jaga sholat berjamaah. Dan kesalahan orang tidak sholat, kesalahan orang yang sholat adalah tidak berjamaah. Ini kesalahan Pak Bu. Jelas? Nah, kemudian berikutnya, kesalahan lagi yaitu ketika masuk masjid tidak mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Bapak Ibu nggih, dadilah panjenengan mlebet masjid, masuk masjid, ketika masuk masjid oleh Nabi dicontohkan pakai kaki kanan dan mendahulukan kaki kanan dan berdoa dengan doa apa Pak Bu? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah itu doanya. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Keluarnya kaki kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Nah itu. Jangan asal belunus kaki kiwa, kaki kiri masuk, dibalik keluarnya kaki kanan. WC apa piye? Kalau WC toilet kamar mandi nggak apa-apa. Memang disunahkan masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Lah ini masjid Pak, kaki kanan dulu, keluarnya kaki kiri. Jangan dibalik loh nggih. Kalau masuk kamar mandi toilet kaki kiri dulu, keluarnya kaki kanan. Kalau masuk masjid kaki kanan dulu, keluar kaki kiri sambil berdoa. Ustaz, saya nggak bisa berdoa, nggak apa doanya, cukup Bismillah. Ditambah lagi lebih baik apa? Dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu lebih sempurna lagi Pak. Jelas? Nah itu. Dan yang terakhir nanti akan kita sambung berikutnya, yaitu ketika orang masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid ketika waktu masih ada atau panjang. Jadi biasanya orang kalau masuk masjid kadang ngobrol, bincang-bincang yang nggak ada manfaatnya, kadang langsung duduk ya. Padahal dia masih ada waktu, kesempatan, masih sepi, jamaahnya masih belum banyak yang datang. Harusnya digunakan untuk sholat tahiyatul masjid. Mana dasarnya? Dasarnya pernah pada zaman Nabi, ketika Nabi sedang khutbah Jumat, ada sahabat datang. Namanya siapa? Sulaik al-Ghotafani, seorang sahabat Ansor. Ketika dia masuk langsung duduk. Jelas Pak Bung ya? Lah saat itu Nabi sedang berkhutbah. Sulaik, kum falyusalli yatazawwas fihi. Kum, berdiri kamu, sholat dulu 2 rakaat yang ringan saja, nggak usah panjang-panjang. Nah itu. Jelas Pak Bu ya? Baru kemudian Nabi mengatakan dalam hadis berikutnya, idza dakhala ahadakumul masjid
fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Kalau kamu sedang masuk masjid, kamu jangan segera langsung duduk, tapi sholatlah 2 rakaat terlebih dahulu yang ringan. Tapi kalau sudah mau qomat ya jangan sholat, nah itu ya. Sajane wis kebek penuh mau dikomatin, wah enak-enak sholat, ya jangan ya. Itu nanti akan mengganggu orang yang lain kan gitu. Itu kita tahulah adab-adabnya. Ini saja kurang lebihnya para jamaah Bapak Ibu tentang kesalahan-kesalahan sholat yang terjadi. Mudah-mudahan kajian ini akan terus berlangsung karena memang sifatnya estafet ya. Banyak yang kita kaji tentang kesalahan-kesalahan sholat. Mungkin kita sudah sholat, tapi juga mungkin ada kesalahan yang mungkin kita lakukan. Dengan kajian ini mudah-mudahan nanti akan bisa lebih memperbaiki sholat kita semakin lebih baik lagi. Wallahu para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita memasuki materi inti masih membahas tentang al-akhta lil musallin, kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan bagi orang yang sholat. Kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana ketika orang dianggap mungkin salah dalam sholatnya secara hukum syar'i meskipun sholatnya sah, tapi ada hal-hal yang kurang baik, minimal tidak sempurna, bisa menjadi kesalahan. Apabila ini dibiarkan terus menerus, tidak dipelajari, tidak mencari ya ilmunya, tidak membahas tentang masalah bab-bab tentang sholat yang benar sesuai dengan sunnah Rasul, maka jelas ini akan bisa mengurangi kesempurnaan sholat kita. Dan lebih bahayanya Bapak Ibu, nanti pada hari kiamat tatkala Allah memintai pertanggungjawaban sholat kita, sedangkan sholat kita ini tidak baik, kurang benar, maka yang terjadi bisa-bisa kita akan ringan timbangan kebaikan kita. Kenapa? Kalau sholat kita jelek, tandanya perbuatan yang lain jelek. Kalau sholat kita baik, maka tandanya perbuatan yang lainnya juga ikut baik. Oleh karena itu, di sini kita akan mencoba mengupas, mengulik perihal tentang kesalahan-kesalahan sholat yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat. Kemarin sudah kita sampaikan Bapak Ibu, bagaimana kesalahan yang terjadi. Maka kita akan melanjutkan. Di antara kesalahan orang yang sholat adalah yaitu ketika mereka mau melaksanakan ibadah sholat, mereka memakai pakaian yang tidak pantas, terutama pakaian yang bergambar, pakaian yang ada gambar makhluk bernyawanya. Ini lebih bahaya lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang memakai pakaian yang bergambar, terutama di belakang atau di punggungnya, bisa mengganggu orang sholat di belakangnya Pak. Minimal kalau itu ada tulisannya juga, ini bisa bahaya, mengganggu orang yang sedang sholat. Baik itu bergambar, ada tulisan, atau ada apapun yang itu bisa mempengaruhi kekhusyuan orang sholat di belakangnya. Maka hati-hati Bapak Ibu, tolong nasihati diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, kalau sedang sholat jangan pernah memakai pakaian yang ada gambar atau tulisannya. Kenapa? Karena mengganggu orang yang sholat di belakangnya nanti. Bahkan Nabi pernah juga menyampaikan kepada Aisyah ketika Aisyah memasang selambu atau korden yang di situ ada gambar binatang, maka kemudian Nabi memerintahkan agar dilepas korden itu. Kenapa? Karena ketika sholat sunnah Nabi di rumah selalu terganggu dengan korden atau selambu yang di situ ada gambar burung. Maka oleh Aisyah dilepaslah korden atau selambu tadi. Kenapa? Membuat Nabi tidak bisa khusyuk dan tumakninah di dalam sholatnya. Begitu juga orang yang sholat, kesalahan yang terjadi adalah memakai pakaian yang transparan, tipis. Bahkan lebih berbahaya juga ketika seorang laki-laki yang berjamaah di masjid yang memakai celana yang ketat sekali, Pak. Ketat sampai lekuk tubuhnya itu tampak, ya. Bahkan celana dalamnya tampak sekali. Ada itu. Ya, sampai seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Bahkan juga ada wanita yang pakai ruko, yang ruko terlalu putih, ya, sampai transparan juga. Mungkin pakaian, ya, baju, meskipun pakai baju itu bisa terlihat tembus pandang. Hati-hati Bapak Ibu. Sampai terlihat auratnya, ini bisa membatalkan sholatnya. Nah itu. Makanya bagaimana yang diperhatikan? Hendaknya dengan pakaian yang benar, pakaian yang sopan, baju takwa, baju yang disyariatkan oleh Al-Quran. Turun surat Al-A'raf 31. Apa kata Allah?
Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah sampaikan di dalam surat ini, surat ke-7 31. Paling atas sendiri ayatnya Pak Bu, posisi sebelah kiri ya. Nah itu. Hei wahai anak Adam, keturunan anak Adam, ya. Engkau ketika setiap memasuki masjid atau rumah Allah, hendaknya memakai pakaian yang baik, pakaian yang benar, pakaian yang indah. Jangan sampai ada pakaian yang di situ membuat kalian tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi ketika menjelaskan ayat ini, pakaian di sini adalah zinah, adalah pakaian yang pantas untuk dipakai di dalam sholat. Tidak sampai terbuka auratnya, tidak sampai mengganggu orang sedang sholat. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah, ini penjelasan tafsir kata-kata zinah, ya, perhiasan. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah taala, jadi kalau masih ada orang yang sholatnya nggak bener gara-gara pakaiannya nggak bener Pak Bu nggih, jelas mengurangi kesempurnaan sholat, dapat dosa, ya. Bukan mungkin dapat pahala yang sempurna, tapi malah berkurang pahalanya, malah tambah dosa Bapak Ibu. Nah itu bahaya sekali nanti kalau itu dibiarkan terus menerus. Kemudian kesalahan yang selanjutnya juga para jamaah Bapak Ibu, termasuk ketika orang yang sedang sholat dia membawa bau-bau yang tidak baik, yang tidak sedap. Ya, terutama bagi laki-laki yang sholat berjamaah mungkin ya, sewu nih, maaf, ketika mereka habis ngerokok, nyepur, ya, mereka tidak membersihkan mulutnya dengan sebaik-baik mungkin sampai hilang baunya. Atau mungkin habis makan jengkol, makan pete, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang bakul atau sejenisnya, yang itu bisa menyebabkan baunya itu kuat Pak Bu, bisa mengganggu orang yang sedang sholat di sebelahnya. Hati-hati Bapak Ibu, kalau ini dibiarkan, kesalahan ini bisa bahaya. Sampai Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaq alaih, dikatakan bahwasanya man akala hadis syajarah al-mumtini'ah falaqrabanna masjidana. Apabila kalian makan makanan yang baunya tidak baik, baunya yang tidak sedap, bau yang busuk, ya. Jadi maksudnya pohon hadis syajarah itu pohon yang mengandung bau busuk. Baik itu mungkin bawang brambang atau bawang merah, bawang putih, pete, jengkol atau sejenisnya. Yang bau-bau yang itu bisa menyebabkan kuat sekali. Maka jangan pernah mendekati masjid kami, kata Nabi. Jangan ikut sholat bersama kami. Hendaknya dalam riwayat yang lain, falyaq'ud fi baitihi, duduk aja di rumah. Gak usah sholat bersama kami. Kenapa? Sampai baunya itu hilang. Apa penyebabnya Pak Bu? Penyebabnya adalah innal malaikah ta'adda mimma yata'adda minhu ans. Karena para malaikat yang hadir di masjid atau di musola yang sedang sholat berjamaah merasa terganggu dengan bau yang tidak sedap, bau yang busuk, sebagaimana terganggunya manusia di sebelahnya. Pernah merasakan Bapak Ibu? Nyun sewu nggih? Ketika ada orang sholat sebelah kita, oh baunya nggak enak. Kira-kira bisa nggak kita khusuk? Bisa Pak Bu? Saya sendiri pernah merasakan pengen muntah Pak. Iya. Kenapa? Padahal dalam Islam itu kan harus terjaga mulut itu Pak Bu. Harus dijaga mulut ini, gara-gara mulut ini Pak. Ini bisa mengganggu orang, bisa mendatangkan dosa, atau bisa mendatangkan ridha Allah atau pahala. Mulut. Makanya Nabi kenapa sih ketika mau sholat itu selalu bersiwak? Supaya ketika Nabi ini mencontohkan kepada umatnya, setiap mau sholat, hendaknya engkau harus tahur, bersih. Bersih mulut kamu. Mendatangkan ridha Allah dan mendatangkan pahala. Ini gara-gara menjaga mulut Pak. Nah, sekarang sudah banyak itu ya, obat-obat wangi mulut itu ya, pengharum mulut itu ya. Enggak ada masalah pakai itu, minimal siwak, sikatan yang bersih setiap mau sholat. Jelaskan dalam hadis Imam Malik katakan, laula suka ummati la amartu bisiwak ma'kuli wudu aw ma'kuli shalah. Kalau aku tidak memberatkan umatku, pasti akan aku wajibkan mereka untuk bersiwak, membersihkan giginya dengan kayu siwak. Atau sekarang atau dengan pasta gigi itu. Setiap mereka wudu atau setiap mau sholat. Kalau tidak memberatkan umatnya, diwajibkan Pak.
Tapi karena berat ya sudah nggak wajib, sunnah saja sudah. Nah itu jelas Pak Bu ya? Nah, jadi ini bahaya sekali. Ini kesalahan yang terjadi dibiarkan. Saya sampaikan, saya nasihatkan kepada mereka yang sedang sholat berjamaah, jagalah adab yang benar. Toleransilah, hargai orang yang sedang sholat. Jangan sampai saudara kalian, jamaah kalian merasa terganggu dengan bau mulut kalian. Itu. Kesalahan berikutnya adalah ketika mereka datang ke masjid, kemudian mendapati imam sedang ruku atau sedang sujud, tidak segera mengikuti gerakan imam, posisi imam yang dilakukannya. Jadi nyantai-nyantai Pak Bu, nyantai-nyantai ya. Jadi nyantai-nyantai mungkin ketika imam sedang sujud, dia nunggu imam bangkit dari sujud. Ini kesalahan. Kesalahan Pak Bu. Harusnya bagaimana? Adab-adabnya kalau sudah masuk masjid, salat berjamaah, mendapati imam sedang sujud, segera sujud. Imam ruku, segera ruku. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi dikatakan, "Idza ata ahdakumul shalah." Kalau kamu ingin sholat, wal imam ala halin, imam sedang melakukan gerakan di dalam sholatnya, fal yasna kama yasnaul imam, maka ikutilah gerakan imam. Jelas Pak Bu? Ikuti gerakan imam. Imam sujud, langsung sujud. Imam ruku, langsung ruku Pak. Gak usah dadak nunggu. Ada yang seperti ini? Ya mungkin ada Pak mungkin, yang gak pernah ngaji. Nah itu, yang tahu, yang ngerti, yang paham tentang hukum-hukum salat berjamaah ya seperti ini. Dan kesalahan berikutnya juga para jamaah Bapak Ibu, ketika dia masbuk tertinggal, maka ketika dia ikut gerakan imam di saat ruku atau sujud, dia langsung takbiratul intiqal. Takbir perpindahan, tidak diawali dengan takbiratul ihram. Hati-hati Pak. Jadi orang ketika dia memulai sholat, tidak diawali dengan takbiratul ihram. Di saat ketika dia masbuk, tidak sah sholatnya. Karena takbiratul ihram adalah apa? Pembuka sholat, rukun sholat Pak. Kalau itu tidak dikerjakan, batal sholatnya. Seluruh para ulama sepakat. Makanya Nabi menjelaskan dalam hadis sahih Imam Muslim, miftahu sholat tuhur, kunci sholat adalah bersuci ataupun wudu. Tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim. Pembukanya adalah takbir, penutupnya adalah salam. Maka ketika orang dia masbuk, tertinggal, mengikuti gerakan imam ruku, sujud, i'tidal ataupun tahiyat akhir atau tahiyat awal, diawali dengan Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu, baru takbiratul intiqal perpindahan. Jelas? Nah itu. Jadi kalau dia langsung takbiratul intiqal langsung, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Maka dia telah meninggalkan rukun sholat. Itu kesalahan terjadi bagi orang yang sedang sholat Bapak Ibu. Kemudian ada dulu ya. Kita pending dulu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT. Jadi kesalahan yang terjadi bagi orang yang sholat, yaitu tidak mengawali dengan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu merupakan rukun sholat sebagai pembuka sholat. Kemudian kesalahan yang berikutnya juga bagi orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah, terutama bagi mereka ketika mendengar iqomah sudah dikumandangkan, qomat bahasanya ya Pak Buge. Masih ada juga jamaah atau di antara orang yang sedang sholat sunnah itu meneruskan, padahal sudah qomat. Nah, jadi ini merupakan kesalahan karena menyelisihi adanya sholat wajib. Jadi kalau sudah dikumandangkan qomat, bukan adzan, qomat, maka sholat apapun harus dihentikan. Sholat sunnah apapun harus dihentikan. Sebagaimana pernah pada zaman Nabi, ketika Nabi sudah memerintahkan sahabatnya untuk iqomah, maka ada beberapa sahabat yang masih mereka tetap menikmati sholat sunnah mereka. Maka setelah selesai salam, Nabi berkhutbah menyampaikan, idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Apabila sudah dikumandangkan iqomat, maka tidak ada sholat apapun kecuali sholat wajib. Maka Syekh Jibril rahimahullah ta'ala menyampaikan,
bahwa hadis ini menunjukkan larangan bagi siapapun yang sudah mendengar iqamah tidak boleh untuk sholat sunnah. Apabila sudah sholat sunnah di tengah perjalanan, maka boleh diselesaikan ketika sudah mendapati rukuk terakhir. Ingat, rukuk terakhir. Kalau memang terpaksa mau menyelesaikan sholat sunnahnya, itu batasan maksimalnya adalah rukuk terakhir, Bapak. Jelas? Tapi kalau masih rokaat pertama, ya, dia rukuk atau sujud, ya, sudah batalkan. Ustadz percuma loh gitu, gak ada pahala. Oh, jangan sangka. Apapun yang sudah dikerjakan sudah dinilai pahalanya. Gak usah khawatir, Pak Bu. Jangan sampai khawatir, takut kehilangan pahala sholat sunnah. Niat aja sudah pahala, apalagi dikerjakan. Karena menunjukkan pembatalan sholatnya adalah untuk mengikuti kewajiban sholat. Jadi orang tidak berlehai-lehai, bersantai-santai menikmati sholat sunnahnya. Nah ini yang akhirnya jadi nanti dia terlambat juga kalau dia menyelesaikan sholat sunnahnya. Jelas Pak Bu? Lah ini. Jadi para jamaah ibu, kesalahan yang terjadi adalah bagi orang yang sedang sholat sunnah, maka hendaknya diputus ketika sudah dengar qomat. Kalau memang terpaksa dia sholat, batas maksimalnya adalah rukuk yang terakhir atau rakaat kedua. Pada rukuk terakhir, boleh diselesaikan secepatnya. Nah itu. Baru kemudian bergabung sholat berjamaah bersama imam. Kemudian kesalahan berikutnya juga para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan Allah Azza wa Jalla, yaitu ketika sedang sholat masih ada mungkin orang yang ini dianggap biasa Pak Bu, menurutnya. Yaitu apa? Yaitu angop atau menguap. Menguap, Pak. Menguap ya. Tidak ditutupi di saat ketika menguap sedang sholat. Ini kesalahan. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan ketika sedang sholat, dia menguap, bahasa Jawane angop, tidak ditutupi. Jelas. Dia telah membiarkan setan masuk ke dalam mulutnya. Jelaskan dalam hadis Imam Muslim, dikatakan idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'a fa inna syaitan yadkhul. Apabila kalian sedang menguap di saat sedang sholat, falyaqdim, tutup erat-erat mulutnya. Ya, kalau bisa ditahan mingkem, kalau terpaksa angop, nggak kuat Pak Bu, merasa ngantuk dan sebagainya, tutup dengan tangannya. Kenapa? Karena fa'inna syaitan yadkhul. Setan itu masuk bersamaan dengan ketika mulut mangap kayak mudanil. Halo. Ya, jadi kalau sedang angop, menguap, maka jelaskan ombokan mulutnya Pak Bu. Nah, itu enggak ditutupi. Jelas seperti kudanil, maka setan masuk. Lah itu. Kemudian kesalahan juga berikutnya para jamaah Ibu, yaitu ada juga gelegean. Apa Pak? Gelegean itu bersendawa ya. Ini kesalahan Pak Bu nggih, nyun sewu. Jadi kalau kita sering kadang ada dengar orang bersendawa, kan itu ya. Nah, ini kesalahan. Kesalahannya bagaimana Ustaz? Kesalahannya karena dia telah mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat di sebelahnya, atau juga mengganggu imam yang sedang sholat. Ini bahaya Pak Bu nggih. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Imam Muslim katakan, kafu anna jusha'ak. Pernah Nabi sholat, ada sahabat sedang bersendawa, ya, bersendawa tadi Pak, gelegean bahasa Jawa. Itu langsung Nabi mengatakan, ya, setelah sholat jangan engkau ulangi, engkau jauhilah sendawa kamu. Kenapa? Ini nanti akan mempengaruhi kekhusyuan orang sholat di sebelahmu, atau juga mempengaruhi imam yang sedang baca Quran. Jadi suara-suara apapun Pak Bu, sebaiknya dihindari. Meskipun keluar dari mulut kita, dari tubuh kita Pak Bu. Sendawa, menguap dan sebagainya. Baik. Kesalahan yang berikutnya bagi orang sedang sholat adalah menahan BAB, pup, bahasa kerennya sekarang pup ya, atau menahan pipis atau buang air kecil. Nah itu. Atau menahan lapar. Nah ini. Jadi Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT, dijelaskan dalam hadis Sahih Imam Muslim, Nabi menyampaikan kepada para sahabat ya yang pernah mengadukan, ya Nabi, saya sholat pernah mengalami
ingin buang air kecil atau ingin buang air besar. Apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi mengatakan, la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafil akhbasan. Maka tidak ada salat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan, dan tidak ada salat bagi orang yang dia menahan dua, kencing dan BAB. Jadi kalau orang itu sudah pengen pipis, batalkan salatnya, Pak. Kalau orang pengen BAB, batalkan sholatnya. Orang pengen kentut saja, batalkan sholatnya. Nah itu. Kenapa? Satu, mungkin juga itu para ulama minimal memakruhkan, makruh Pak Bu, ya, nggak sampai haram, karena dia telah menahan sesuatu yang itu bisa mempengaruhi kekhusyuan di dalam sholatnya atau ketenangan di dalam sholatnya. Maka itu jangan sampai dibiarkan seperti itu. Yang kedua, secara medis pun kurang bagus. Kalau orang sering menahan kencing atau menahan BAB, jelas Bapak nggih? Nah itu, apalagi imamnya panjang bacanya. Aduh, gak kuat lagi Pak nggih. Ya, secara medis ingat, menahan kencing ini bahaya. Bisa juga merusak nanti ginjal juga. Nah itu, kalau sering menahan air kencing, nah itu, atau pipis. Nah itu secara medis. Makanya benar kata Nabi, kalau sudah kebelet atau merasakan pengen BAB atau pipis, segera batalkan sholatnya, nggak ada masalah. Itu. Dan juga ketika makanan sudah dihidangkan Pak, lapar itu, lapar ya, muele, ternyata komat, ya sudah, maka makan dulu secukupnya baru sholat. Nggak ada masalah Pak Bu. Kenapa? Karena darurat. Nah itu, kalau memang betul-betul lapar. Contohnya ketika musim puasa Ramadan ya, kita berbuka tiba-tiba sudah komat, ya sudah, apa yang sudah dihidangkan makan dulu. Nggak usah keburu gitu, wah komat ini ya. Akhirnya ngejar sholat. Akhirnya belum sempat makan, kerucuk gitu ya. Nah itu, wah enak bisa ya. Ini kira-kira sudah dihabisin nanti ya ini ya, bagian saya. Udah pikirannya kemana-mana Pak Bu. Jelas? Gak bisa tenang, gak bisa khusyuk dan yang lainnya. Padahal para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT, bahwa khusyuk dan tumaknina adalah termasuk rukun daripada sholat. Kalau itu hilang maka jelas sholatnya tidak benar, tidak sah itu. Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 238. Apa kata Allah? Hafidhu ala wassalawati wassalatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu, terutama salat wusta, salat asar. Hendaknya engkau berdiri menghadap Allah dengan khusyuk. Oh, itu khusyuk Pak Bu. Nah itu. Jadi kesalahan yang kita sampaikan tadi jelas. Jadi jangan sampai menahan buang air kecil atau besar atau makanan yang sudah dihidangkan. Kemudian juga para jamaah Bapak Ibu, kesalahan sholat yang sering terjadi adalah yaitu ketika takbiratul ihram itu mengangkat tangan setinggi-tingginya, melebihi daripada telinga ataupun pundak. Ini minimal makruh, tidak haram. Sebagaimana perkataan Imam Malik ya dan juga Imam Ahmad. Jadi kalau orang Allahu Akbar, nah ini ya, jadi melebihi telinga, atau di situ dia sholat tidak menghadapkan kedua telapak tangannya ke kiblat. Jadi gini. Ini kurang benar Pak, salah ini. Yang benar ini. Ya. Setentang haddu mangkibaihi, setentang dengan pundaknya, atau haddu udunai, setentang dengan kedua telinganya. Dua riwayat. Ini yang sahih, ya. Kalau gini, ini kurang benar. Nah itu. Jadi takbiratul ihram tidak benar ketika mengangkat kedua telapak tangannya yang melebihi telinga atau di atas kepala, atau mungkin tidak menghadapkan kedua telapak tangannya menghadap kiblat. Kemudian direntangkan ya. Nah, itu. Jadi tidak rapat Pak ya. Nah, jadi jari jemarinya itu dilebarkan gitu. Ya, itu. Jadi enggak gini. Nah, baik. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak meletakkan kedua tangan di atas dada. Jadi hadis-hadis yang sahih Pak Bu ya, itu meletakkan kedua telapak tangan itu di atas dada. Adapun sumber riwayat kalau kita pernah dengar, meletakkan kedua tangan di bawah pusar itu dhaif, memang lemah. Ya, jadi sanadnya lemah. Nah itu. Jadi yang benar kedua telapak tangan di atas dada. Ada juga sumber lain yang itu sahih riwayatnya, yaitu memegang, yaitu apa? Siku,
tangan. Nah, ini memang ada Bukhari ini ya. Jadi pernah ya, yang dimana Nabi juga memberikan contoh seperti itu. Jadi ada dua sumber, selain itu maka harus dipertanggungjawabkan lah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kalau kita sedang takbiratul ihram kemudian meletakkan kedua telapak tangan kita, maka hendaknya di atas dada kita. Jangan sampai di bawah pusar, Pak Bu. Kemudian juga jangan diputar, Pak Bu. Ada yang diputar kan? Nah itu. Allahu Akbar. Nah ini diputar. Saya langsung melihat orang yang seperti itu, Pak. Bahkan itu jamaah tetap itu ya. Jadi kebiasaan itu menganggap ya, dia memutar seperti ini ya. Ya, walau bisawab, mungkin alasannya apa kita tidak tahu. Mungkin dia dapat dari mana ya itu. Jadi langsung saja Allahu Akbar. Nah, tidak usah diputar kedua telapak tangannya ketika bersedekap. Ya. Kemudian kesalahan juga berikutnya para jamaah Bapak Ibu, yaitu di saat ketika sholat dia tidak mendengarkan bacaan imam. Ya, dia membaca sendiri dengan suara yang keras. Maka yang paling utama adalah mendengar bacaan imam di saat sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Idza kabbara fakabbiru." Kalau imam sedang takbir, ikutilah takbirnya imam. Wa idza qara'a fa'ansitu. Kalau imam sedang baca Quran, maka dengarkanlah. Jelas Pak Bu? Mana sumber ayatnya? Ada dalam surat Al-A'raf 204, surat yang 7. Wa idza quriyal Qur'anu wa ansitu wasma'u wa ansitu lalakum turhamun. Wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu surat Al-A'raf 204. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Jadi kita makmum, kalau imam sedang baca Quran, diam. Jangan kita enak-enak juga baca Quran sendirian. Kecuali, nah ini kecuali Pak Bu, bacaan Al-Fatihah. Jelas? Bacaan Al-Fatihah. Nah pripun Ustaz? Kan Al-Quran, Al-Fatihah juga termasuk, itu juga bacaan dari ayat-ayat Allah. Para ulama terbagi memang menjadi 3 dalam hal persoalan apakah wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam. Hal ini dijelaskan oleh para ulama-ulama fikih Pak Buge dan ulama tafsir, terutama di dalam kitab Tafsir Mukatsir, Muqaddimahnya Ibnu Katsir. Di situ ada penjelasan secara jelas. Ada 3 pendapat khilafiyah. 1 pendapat wajib membaca Al-Fatihah. Meskipun imam sedang baca Quran, wajib baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena dasar yang dipakai oleh Imam Syafi'i, pendapat pertama Imam Syafi'i adalah hadis Imam Bukhari. La sholata liman lam yaqra bi umil kitab atau bi fatihatil kitab. Tidak benar, tidak sah sholatnya kalau tidak membaca umul kitab, yaitu Al-Fatihah. Atau membaca Al-Fatihah. Jadi ini dasar Imam Syafi'i, wajib makmum imam dalam sholat jahar dikeraskan atau dilirihkan, sir, wajib semuanya baca. Rakaat pertama, rakaat kedua. Pendapat yang kedua, tidak wajib bagi makmum ketika imam sedang membaca Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua. Jadi rakaat pertama kedua, maka makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Terutama sholat maghrib ada 3 rakaat dan rakaat ketiga kan harus wajib itu ya. Maka rakaat pertama dan kedua makmum tidak wajib membaca. Begitu sholat duhur dan asar 4 rakaat. Maka rakaat pertama dan kedua makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Jelas Bapak Ibu? Ya. Oh ya, maaf ya. Jadi bagi sholat isya dan maghrib, saya tekankan ya, bagi sholat isya dan maghrib ini memang tidak wajib bagi makmum. Adapun sholat duhur dan asar tadi memang wajib karena memang sir kan ya. Baik, ini saya islah ya, saya perbaiki. Nah, jadi para jamaah Ibu, dasarnya tadi hadis Imam Muslim, ini pendapatnya Imam Ahmad. Kedua ini pendapatnya Imam Ahmad. Jadi tidak wajib makmum membaca
Al-Fatihah. Kalau imam takbir, ikuti takbir. Kalau imam baca Quran, maka diamlah. Yang ketiga, pendapat Imam Abu Hanifah. Maka bagi makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah, baik sir maupun jar. Ya, baik sir maupun jar. Kenapa? Karena pada dasarnya sholat itu hanya mengikuti imam. Ya, jadi kalau imam makmum tidak baca Al-Fatihah, tidak ada kewajiban. Tapi kalau baca ya itu boleh sunnah. Itu. Mana dasarnya? Hadis Imam Tirmidzi. Ini dasar Imam Abu Hanifah. Man kana lau imam fakiratul imam lau qiraah. Siapapun orang sholat kalau dia berjamaah bersama imam, maka bacaan imam itu sudah mencukupinya. Itu jelas Pak Uge? Ini khilafiyah dari kalangan para ulama fikih dalam persoalan membaca Al-Fatihah. Apakah wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah di dalam sholat jahar, sholat yang dikeraskan? Kemudian kesalahan juga selanjutnya kita tambah para jamaah ibu, yaitu yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, yaitu mereka menunda-nunda sholat yang sudah ditetapkan waktunya, sehingga hampir habis waktunya Pak Bungge. Jadi kalau kita lihat bagi orang yang bekerja sibuk ini menunda-nunda, meskipun sholatnya sah, ini bisa menjadi kesalahan, mengurangi kesempurnaan sholat. Kenapa? Biasanya orang menunda-nunda sholat itu akan sulit untuk bisa khusyuk dan tumakninah. Karena dia selalu mepet waktunya habis, ya, artinya mau habis waktunya meskipun tidak habis, tapi sedikit sebentar lagi mau waktu yang berikutnya hadir. Misalkan dia sholat asar, maghrib ini 5:30, kemudian sholat asar dia melaksanakannya jam berapa Pak Bu? Jam 5.15, ya, jam 5.15. Nah itu kurang 15 menit lagi itu sudah masuk waktu maghrib. Apa yang terjadi? Itu akan bisa menghilangkan kekhusyuan dia. Disitulah pengaruhnya Pak. Sholatnya tergesa-gesa, gak bisa tumakninah. Makanya para jamaah ibu, Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nisa 103 surat yang keempat. Wa aqimus sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Kerjakan sholat. Sholat itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan waktunya bagi orang yang beriman. Bahkan orang kalau tepat waktunya Pak Bu, tepat waktu, itu sholat yang paling utama. Jelas? Afdoliyahnya, kalau sudah tepat waktunya, kerjakan sholat, tinggalkan semua pekerjaan kita. Kecuali kalau darurat, ya mungkin kita nggak bisa tinggalkan, maka boleh kita tunda selama tidak hampir habis waktunya. Itu. Kemudian para jamaah ibu, juga termasuk kesalahan sholat, yaitu berjalan di depan orang yang sedang sholat. Ingat Pak Buge, sering masyarakat kita yang sedang sholat di masjid musola ini, mereka tidak mengerti hukum. Seakan itu hal yang biasa Pak. Bahkan ini tidak disampaikan oleh imam, para khotib, para ustadz yang tegas ya. Kalau ada orang sholat, yang sholat sendirian, sholat sunnah, jangan sampai melewati di depannya. Kenapa? Kalau tidak, maka bahaya Pak. Apa bahayanya? Sholat kita 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun tidak diterima oleh Allah. Itu ancamannya Pak. Dijelaskan dalam hadis sahih Imam Muslim, ya. La ya'lamu marun baina shalah khairun ayyakif arba'ina baina yadaihi. Seandainya orang yang melewati orang yang sedang sholat di hadapannya, di depannya, dia tahu dosa yang akan menimpa dirinya, maka dia akan berhenti selama 40 tahun dari sholatnya. Artinya sholatnya tidak akan diterima selama, bukan 40 tahun. Sholatnya tidak akan diterima selama 40. Maka riwayat ini, hadis ini dijelaskan oleh para ulama, bisa jadi ada penafsiran 40 hari, atau 40 bulan, atau 40 tahun. Jadi Bapak Ibu tolong, kalau kita sedang selesai sholat, mau kita keluar, maka perhatikan jangan pernah melewati orang yang sedang sholat. Bagaimana Ustadz? Kalau melewati orang yang sedang sholat berjamaah di depannya, bagaimana Pak Bu? Sutrohnya imamnya. Maka sutrohnya adalah imam. Boleh ya?
Jadi ini terkecuali bagi orang yang sedang sholat berjamaah, kemudian kita pengen masuk ke shaf yang masih ada yang kosong kita masuki, meskipun harus melewati orang yang sedang sholat. Ini terkecuali yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan bagi melewati orang yang sholat sendirian sedang sholat sunnah. Yang terakhir yaitu sholat tidak dekat dengan pembatas atau membuat pembatas atau sutroh namanya Pak Buge. Nabi menyampaikan dalam hadis, idza shalla ahadukum falyadnu ila sutrotin, ya. Fa inna syaitan yaqta'u sholati min abdihi. Kalau kalian sedang sholat maka dekatlah dengan pembatas, tembok, kayu, sokot, teng atau tiang atau punggung manusia. Nah itu. Maka agar setan tidak memutus sholatmu. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa batasan sutroh itu tingginya, ada mengatakan 3 hasta atau tingginya seperti tingginya pelana kuda Pak Pungge. Tapi pendapat ini hanya bagi mereka yang memang meyakini bahwa itu kebenaran. Tapi ada pendapat yang lain bahwa boleh, bahwa pembatas itu dengan garis yang ada di dalam sajadah kita, ya. Ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Jadi silakan kalau memang nggak ada sutroh yang lain, pembatas yang lain, boleh pakai pembatas sajadah atau pakai pembatas garis yang ada di dalam karpet yang digunakan untuk sholat, ya. Yang penting batasannya jelas untuk sujud, ya itu. Itu para jamaah Ibu, banyak sekali ya kesalahan sholat kalau kita sampaikan mungkin tidak ada habis-habisnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kami sampaikan, yang saya ingat, yang saya mampu untuk menyampaikan. Insyaallah kalau ada waktu kita lanjutkan untuk kajian kesalahan-kesalahan sholat. Wallahu a'lam bil haq. Mungkin ini saja kurang lebihnya. Kalau ada kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, kalau ada kesalahan datang dari pribadi saya yang penuh dengan khilaf dan dosa. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana